Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa rumus yang sering digunakan di Excel. Kita langsung saja masuk ke Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-data yang kita akan kerjakan hari ini. Jadi, untuk rumus yang saya kerjakan hari ini adalah yang pertama rumus sum, average, countif, max, min, rank, dan if. Kita mulai dari rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahi teman-teman. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, ketik sama dengan, lalu ketik sum. Tulisannya zoom ya teman-teman. Ya, di sini ada pilihannya. Kalau kita klik ini, oke. Lalu kita blok sel yang akan dijumlahkan, yaitu dari sel V8 sampai C8. Lalu tutup kurung, enter. Teman-teman tidak boleh lagi mengulang rumus ya teman. Tinggal teman-teman copy rumus dengan mengklik tanda panah yang ada di pojok kanan bawah, lalu tekan tahan, lalu geser ke bawah. Oke. Untuk rumus yang kedua, kita menggunakan rumus average. Lalu ketik sama dengan, tulisannya average ya, average. Klik yang ini, lalu kita blok sel yang akan kita gunakan ya, sel V8 sampai sel G8, lalu tutup kurung, enter. Oke. Lalu copy rumus, ranking kita menggunakan rumus rank ya. Kita ketik sama dengan, lalu ketik rank. Ya, di sini ada pilihannya. Lalu pilih K8, lalu ketik titik koma, terus blok K8-nya. Nah, untuk nilai hurufnya kita menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if, lalu buka kurung, lalu kita klik sel ke-8. Nah, karena di sini di dalam kurungnya menggunakan tes logika ya, logical test. Jadi kita membutuhkan kolom keterangan. Nah, di sini saya sudah sediakan kolom keterangan. Misalnya total nilainya 400 sampai 500, maka nilai hurufnya A. Kalau nilai total nilainya 300 sampai 400, maka nilai hurufnya B. Kalau total nilainya 100 sampai 300, maka nilai hurufnya C. Kalau 0 sampai 100, maka nilai hurufnya D. Oke, kita langsung isi di sini. Ketik sama lebih besar sama dengan 400, titik 2, titik koma, tanda petik A, terus titik koma, if buka kurung K8 ya, sel K8, lalu lebih besar sama dengan 300 ya, 300, terus titik koma, tanda petik B, petik, terus titik koma, if buka kurung sel K8, titik koma,
terus lebih besar sama dengan baru 100, lalu titik koma, terus tanda petik C, terus titik koma, tanda petik D, titik koma. Oke, lalu buka kurung, tutup kurung ya, sorry. Oke, rumusnya, oke, enter, yes ya, maka nilai hurufnya A karena di bawah kolom keterangan jika total nilainya 400 sampai 500 maka nilai hurufnya A. Jadi untuk saudara Boni, karena total nilainya mencapai 400, maka nilainya di sini yaitu A ya, nilai hurufnya. Jadi kita copy rumus. Oke. Nah, yang dapat nilai D itu total nilainya tidak mencapai 400 sampai 500. Ya, berarti total nilai yang dia dapat itu 0 sampai 100 ya. Begitu juga yang C. Yang C berarti dia mendapat atau total nilainya yaitu 100 sampai 300. Berarti di antara 100 sampai 300 ya. Nah, untuk isi keterangan ini di sini kita isi dengan keterangan lulus dan tidak lulus. Jadi kita tetap menggunakan rumus if ya, rumus if. Nah, di sini kita ketik sama dengan if, lalu buka kurung, lalu kita klik lagi sel ke-8, lalu kita isi lebih besar sama dengan, oke, lebih besar sama dengan isi 400. Nah, 400 lalu tanda petik lulus. Oke, lalu titik koma. Setelah itu kita klik lagi if ya, if, oke, if buka kurung sel ke-8, kita langsung ketik saja sel ke-8 nya, lalu lebih besar sama dengan, oke, besar sama dengan if, oke, betul sana, oke benar, 300 tanda petik B, tanda petik lulus, lalu titik koma, if, buka kurung sel ke-8, sel ke-8, terus lebih besar sama dengan 100, oke, 100 tanda petik, nah, titik koma lalu tanda petik lulus, titik tanda petik lalu titik koma tidak lulus, tanda petik tidak lulus, lalu tutup ya, enter. Oke, kayaknya ada yang salah ya guys. Nah, di sini ada kesalahannya. Coba kita perhatikan. Oh, bagian sini kita lupa menggunakan titik koma ya guys.
titik koma. Di sini juga harus gunakan titik koma. Terus oke, lalu enter. Yes. Nah, tinggal copy rumus. Nah, jadi yang tidak lulus di sini ada 3 orang ya yang tidak lulus karena nilai mereka tidak mencukupi ya, sesuai dengan target yang ditentukan ya. Jadi yang dapat D itu tidak lulus, kalau yang C tetap lulus, kalau yang dapat D tidak lulus. Oke. Nah, yang rumus yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Ya, rumus yang kelima, kita mencari jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Jadi di sini kita menggunakan rumus countif ya. Jadi klik di sini sama dengan countif. Oke. Terus blok kolom jenis klaimnya. Oke. Lalu titik koma, tanda petik L ya, karena kita mau mencari jumlah laki-laki terlebih dahulu ya. Titik koma, tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Di sini kita tinggal copy rumus ya. Copy rumus, pertama-tama kita kunci dulu rumusnya. Lalu kita copy, Ctrl C. Oke. Ctrl V. Lalu untuk bagian tanda petik kita ganti dengan huruf B, lalu enter. Terus untuk tanda kuncinya kita hapus, lalu enter. Oke. Jadi jumlah laki-laki itu ada 8 orang dan jumlah perempuan ada 10 orang. Lalu untuk mencari nilai rata-rata kelas, kita menggunakan rumus average, buka kurung, blok dari sel V8 sampai sel V25, lalu tutup kurung, enter. Setelah itu kita copy rumus, arahkan mouse teman-teman ke pojok kanan bawah sampai menemukan tanda plus. Oke, lalu tarik. Dari nilai tertinggi kita menggunakan rumus max, sama dengan max, buka kurung, lalu blok dari sel V8 sampai sel V25, tutup kurung, enter, lalu copy rumus. Oke. Selanjutnya, untuk mencari nilai terendah kita menggunakan rumus min, buka kurung, lalu blok dari sel V8 sampai sel V25, lalu enter, lalu copy rumus. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.